saya sama Bu Rahima ini mengelola KHJ Indonesia, dan kita dibantu tim ada Mbak Tias sama Mbak Nita yang bergabung kali ini, dan juga ada Mbak Amal untuk tim kreatif kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Dan salah satu forum supaya untuk meningkatkan knowledge kita mengundang Mas Latif Setiawan. Beliau ini adalah Instagram aktivator ya, master dari Instagram yang sudah berpengalaman ya. Jadi Mas Latif ini praktisi, tidak hanya sekedar studi literatur ataupun buku, tapi sudah beberapa kali membina, juga mengarang buku, dan sekarang kita program pembinaan reseller. Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Latif. Monggo silakan Mas Latif. Oke, siap. Matur nuwun Mas Danang. Bismillah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online reseller KHJ Indonesia. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masuk ke pembahasan baru ya. Pembahasan pertama kita bahas tentang Facebook marketing. Ya, kemudian kemarin kita bahas tentang WhatsApp ya. WhatsApp, kemudian kemarin kita sharing session tentang customer service, dan hari ini kita masuk ke Instagram ya. Dimana KHJ ini salah satu penjualannya juga disumbang dari Instagram gitu. Dan apalagi kalau fashion, memang rata-rata banyak customer produk fashion itu dia sosial medianya adalah Instagram. Maka pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar banyak hal khususnya tentang Instagram yang insya Allah bisa meningkatkan. Yang pertama adalah visitors ya, visitors dari akun Instagram kita. Yang kedua adalah engagement, adalah interaksi. Nah, untuk kunci jualan di Instagram sendiri itu yang pertama adalah visitors. Karena kalau kita sudah punya konten yang bagus, dan saya yakin konten KHJ ini sudah sesuai dengan standar ya. Intinya udah layak lah untuk menjadi marketing, itu udah bagus banget gitu. Jadi cuman ketika konten kita hanya bagus tanpa adanya kunjungan di akun Instagram kita, maka ya kalau kayak kita tuh punya restoran tapi restorannya bagus, cuman kita yang datang ke restoran belum banyak karena belum banyak yang tahu restoran kita. Maka sebagus apapun tampilan di Instagram kita, tapi kalau tidak ada kunjungan maka juga tidak ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada followers. Ketika tidak ada followers juga untuk kemungkinan closingnya sangat minim. Oleh karena itu kunci berjualan di Instagram adalah memperbanyak kunjungan ya. Karena ketika kunjungan banyak, interaksi banyak, otomatis juga followers juga akan banyak, dan itu juga akan diikuti dengan penjualan yang akan meningkat. Dan pertama kita bahas tentang customer persona. Jadi kalau customer persona kemarin teman-teman kita bahas jenis konten di Facebook kan ada beberapa ya kemarin. Yang pertama adalah konten daily, yang kedua adalah konten edukasi, yang ketiga konten entertain, yang keempat adalah konten quotes. Nah,
Jadi mungkin sahabat pernah pada satu titik bingung gitu, bingung mau buat konten apa. Nah, ketika bingung, sebenarnya apa yang kita posting di Instagram sama Facebook itu sebenarnya sama gitu. Jadi kita pengen follow up kembali ketika kita bingung apa yang mau kita posting gitu. Nah, oleh karena itu sangat terbantu ketika kita tahu yang namanya customer persona atau buyer persona gitu ya. Jadi kita harus tahu nih marketnya KHC ini siapa secara behavior. Jadi kalau ternyata orang yang pakai sarung tangan, orang yang pakai manset, orang yang pakai kaos kaki itu adalah muslimah. Karena rata-rata muslimah menjaga auratnya. Dan ternyata rata-rata muslimahnya misalkan dia yang sudah berhijab syar'i misalnya. Oh, berarti kita harus tahu behavior orang yang berhijab syar'i. Misal behaviornya ikut kajian, baik online ataupun offline. Kemudian ngantar anaknya ngaji, ya kan? Kemudian jualan, karena rata-rata ibu rumah tangga membantu suaminya dengan dia berjualan. Nah, untuk konten yang kita buat itu bisa bercerita dari kebiasaan market kita. Misal market kita tentang kajian, senang ikut kajian online ataupun offline. Maka kegiatan kita itu juga harus mengikuti dari kegiatan market kita. Misalkan kita pas ikut kajian, kita foto, kemudian resume dari isi kajian tersebut kita share. Misalkan ketika kita ikut kajian online, kemudian kita screenshot, kemudian kita share. Nah, itu bisa menjadi sudut pandang dari customer. Yang kedua adalah karakteristik. Karakteristik ini adalah karakter dari customer kita. Misalkan KHC ini yang pakai rata-rata adalah muslimah. Muslimah itu karakteristiknya lembut misalkan. Kemudian juga dari segi bahasa senang menggunakan istilah-istilah serapan dari bahasa Arab, misal afwan, wayaki, kemudian umu, ukti. Nah, itu jadi karakteristik itu nantilah yang akan kita masukkan ke dalam caption. Ya, jadi karakteristiknya lembut ya kita harus captionnya harus dengan lembut. Kalau karakteristiknya maco, ya kita manggilnya pakai sebutan bro, gitu misalnya. Maco, misalnya kalau brand ya sepatu brudu gitu kan, itu kan maco, makanya manggilnya bro. Nah kalau lembut ya pakai duhai saudariku, saudariku yang kucintai. Jadi dari segi bahasa ini sesuai dengan market kita. Kemudian yang ketiga adalah goal, niche, dan obstacle. Ini adalah goal dari market kita. Jadi muslimah itu goalnya apa? Misal goalnya dia pengen menikah. Misal marketnya adalah rata-rata muslimah yang baru mau menikah. Maka kita bisa mengangkat artikel-artikel edukasi seputar tentang pernikahan. Gitu. Jadi kita udah tahu kira-kira muslimah itu goalnya apa. Kemudian demografi adalah dari sudut pandang masalah yang terjadi di kota tersebut. Misalkan yang pakai KHC ini rata-rata tinggal di kota besar. Maka demografinya adalah kita mengangkat masalah-masalah yang terjadi di kota besar. Apa contohnya? Contohnya di kota besar jarang ditemui orang yang berjualan niqab misalkan. Atau di kota besar seringkali aktivitasnya padat. Ya, sehingga masalah niqab, niqab ya, tadi saya bahas niqab. Ada niqab, kemudian ada kaos sarung tangan atau manset itu sering terlingsip hilang gitu. Ya, jadi kita ngangkat tentang bagaimana tips caranya agar mansetnya tidak mudah hilang gitu. Karena ini barang kecil kan, kayak kaos kaki kan. Kaos kaki kita juga sering hilang karena kecil gitu kan. Jadi itu kita anggap barang yang mungkin ya habis pakai ya udah dilempar gitu misalnya. Nah, kita bisa mengangkat masalah-masalah yang terjadi di demografi tersebut. Nah, jadi kalau di Instagram ataupun di Facebook, semakin kita mengetahui behavior market, maka semakin mereka tuh ngomong ini gue banget gitu. Ini saya banget. Kenapa? Karena yang diangkat kita selalu ngomong customer, dan customer gitu ya.
Nah, kemudian caranya adalah kita dalam membuat konten produk. Saya pengen buat konten produk nih, Mas. Cuman saya bingung. Saya mau buat kontennya seperti apa. Nah, jadi tadi ini kan sudah kita isi. Misalkan demografiknya adalah kota besar, behaviornya suka kajian, karakteristiknya lembut, goalsnya pengen menikah, atau sudah menikah tapi baru menikah, jadi punya anak satu. Nah, sahabat tinggal cari aja, ada nggak selebgram yang sesuai dengan persona kita. Jadi misal persona saya adalah muslimah bernikah yang baru menikah. Oh, ternyata ada selebgram namanya Uni Alfi. Maka ya saya tinggal klik aja akun Instagramnya Uni Alfi, kemudian cara dia foto, cara dia nulis caption, itu saya contoh. Jadi saya jadikan sebagai benchmark. Nah, ada nggak kira-kira selebgram yang mewakili dari market sahabat? Ya, dari market KHC. Kira-kira ada nggak yang secara behavior sama, demografi sama, secara karakteristik sama, itu bisa sahabat cari, kemudian contoh aja yang menjadi kontennya, fotonya, videonya, captionnya, sahabat tinggal adaptasi untuk membuat konten di Facebook ataupun di Instagram. Gitu. Jadi ternyata konten yang disukai di Instagram dengan engagement yang tinggi itu sama dengan konten yang disukai di Facebook. Bukan konten jualan, tapi konten daily. Ya. Dan karena kita pakai yang namanya strategi personal branding, maka sebisa mungkin kita memakai foto kita. Gitu. Di KIC disiapin, Mas, ya nggak apa-apa disiapin, diupload aja. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan foto kita setiap hari. Kenapa? Karena kita yang jualan. Bagaimana orang lain yakin sedangkan kita sendiri tidak pernah pakai gitu. Gimana orang lain trust sedangkan kita sendiri jarang-jarang pakainya, cuman seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, maka orang lain juga tidak bisa melihat kita sebagai sosok marketers. Jadi marketers itu tidak cukup untuk dia menjual, tapi dia juga memakai untuk membangun yang namanya kepercayaan. Kalau memang marketnya sama dengan kita. Kalau saya jualan nikop, tapi saya yang jualan laki-laki, ya maka saya nggak pakai gitu kan. Tapi kalau sahabat sama, sahabat juga pakai KHC, produk KHC, pakai sarung tangan, pakai manset, pakai kaos kaki. Ya lebih baik teman-teman pakai dan teman-teman jadikan itu sebagai konten. Nah, nanti kalau sahabat ini konsisten membangun yang namanya personal branding, maka insya Allah apapun yang kita jual, ketika orang sudah trust, sudah percaya, insya Allah akan laku. Contohnya apa? Contohnya artis. Artis itu ngomong apa aja, fansnya itu akan ikut. Misal artis pakai kaos merek A, ya dia akan beli merek A. Artis akan pakai topi merek B, ya dia akan beli topi merek B. Artisnya pakai jam merek C, maka fansnya juga akan beli jam merek C. Karena sudah terinfluence, sudah terpengaruh gitu kan. Nah, sahabat juga sama. Nanti kalau sahabat personal brandingnya sudah dikenal, itu sahabat jualan manset, jualan sarung tangan, jualan kaos kaki, itu pasti akan diikuti. Jadi pastikan selalu pakai foto kita. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah caption. Nah, caption yang menarik di Instagram itu seperti apa? Ternyata caption yang menarik di Instagram itu tidak harus panjang. Gitu. Jadi caption yang menarik di Instagram itu adalah caption yang ngajak pelanggan ngomong. Ya. Jadi contohnya di mail.id ini adalah, guys, junior banyak yang minta masukan nih. Katanya yang recommended warna apa. Nah, junior itu adalah market yang customer baru gitu kan. Kemudian teman-teman senior boleh dong bantu kasih rekomendasi. Jadi teman-teman senior ini adalah orang yang pernah beli. Jadi orang ini kayak ngajak ngomong, teman-teman, ini ada orang yang baru beli mail ID gitu. Mau beli, kasih rekomendasi dong kira-kira warna apa yang cocok. Nah, jadi ngajak orang ngomong. Ya, jadi caption di Instagram itu yang bagus itu adalah yang mengajak orang ngomong. Nah, biar lebih jelas, ini saya tampilkan untuk samplingnya ya.
Nah, jadi ini mail ID ini adalah salah satu akun Instagram yang engagement-nya tinggi. Tinggi bukan dari segi likes-nya gitu, tapi yang tinggi ini dari segi komennya gitu. Ya. Kemudian ketika kita cek, ternyata caption-nya itu tidak panjang-panjang, bahkan kayak gini. Ini simpel banget ya. Nah, jadi cuman simpel-simpel kayak gini. Ini udah tahu masuk tanggal waktu Indonesia gajian belum sih? Jadi dia tanya gitu. Ya. Nah, sebelum gue dihujat sama kalian, gue minta maaf dulu ya, stoknya nggak banyak. Sampai ketemu besok jam 20. Gitu. Jadi hanya ngajak ngobrol biasa, nggak panjang-panjang. Gitu. Selamat dulu untuk tim Prep Studio. Nah, oke ya. Terus ini ya. Yuk yang belum kebagian siapa yuk? Stok hit and run. Biasanya persaingan hit and run nggak seberat eksekusi awal. Peluang dapatnya lebih gede, tapi stoknya nggak mungkin selengkap awal. Gitu. Jadi yang bagus adalah caption yang ngajak customer itu ngomong. Contohnya lagi ya. Nih ya. Melanjutin pembahasan sebelumnya, jadi penasaran. Jadi manggilnya bukan admin, biasanya mimin ngasih informasi nih, jangan. Jadi kalau di mail.id adalah sejajar ya. Jadi orang itu kalau saya sebagai penjual saya nyebutnya gue gitu. Kadang nyebut pembelinya tuh dengan sebutan lo karena memang rata-rata marketnya di Jakarta gitu, di kota-kota urban. Ya sebelum jadi penasaran, kamu kalau kerja sehari outfitnya kayak gini atau lebih casual sih? Jadi dia tanya gitu. BTW udah office seriesnya udah bisa dieksekusi ya. Kalau yang digambar ini elegan basic, shirt gray, beige, pen dark gray. Jadi yang pertama adalah ketika kita membuat caption di Instagram, yang pertama ngajak ngobrol, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya yang engagement-nya tinggi itu selalu dikasih tanda tanya. Jadi misalkan, Mas, si gini kurang muda, emang kalau anak kuliah nggak cocok kayak gini gitu. Jadi ini yang terakhir pastikan selalu ada tanda tanya. Misalkan Kak Heci ya, bisa itu mengedukasi. Sahabat lebih suka warna merah atau warna hitam sih? Gitu. Masukin tolong kasih pendapat dong karena kita mau restock banyakin warna apa gitu. Tanda tanya. Jadi caption yang menarik itu adalah caption yang ngajak orang ngobrol. Gitu ya. Gitu. Jadi sudah caption, kemudian sudah ada gambar yang tadi ya. Kemudian kita bahas untuk mengoptimasi pencarian di akun Instagram. Jadi misalkan kita cantumkan lagi ini ya, KHC Indonesia misalnya. Nah ini KHC. Kemudian di KHC ini kita cek ya untuk ini KHC Handshop sarung tangan. Oke, kita coba ketikkan Handshop. Nah, jadi ini ada beberapa yang dia main handshop juga gitu. Nah, ternyata paling tinggi sudah KHC. Ya, misal kita sebagai reseller itu kita harus ngecek juga kompetitor gitu. Oh, ini bukan handshop ya. Yang tadi. Oke, jadi ini untuk pencariannya handshop. Nah, kita cek emaira.indonesia. Nah, ini kita cek engagement rata-ratanya berapa nih. Misal engagement rata-rata di paling atas ini ya kita katakanlah 100 gitu kan. Nah, kita bisa menjadi top pencarian di pencarian handshop itu ketika coba ya, handshop
Betul ya, kayak gini ya. Nah, kita bisa di pencarian sini itu tuh ketika kita lebih tinggi ya engagementnya daripada yang ada di pencarian. Misalkan ini handshake kan ada banyak kan. Nah, kita harus cek satu persatu di sini. Oke. Nah, kita cek di sini untuk pencarian handshake ini 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kita cek engagementnya gitu. Kita lebih tinggi daripada engagement di sini atau lebih rendah. Kalau kita lebih tinggi dari 7, ya, misal punya kita sekali upload itu sudah 10 atau sudah 20, maka kita bisa memenangkan persaingan handshake ini ketika orang mencari handshake gitu ya. Jadi kita bisa ada di top 5 ini gitu. Jadi kuncinya ketika kita ingin membuat pencarian di akun Instagram kita di sini, itu kita bisa melihat dari kompetitor ya, mereka rata-rata interaksinya berapa. Kalau interaksinya di bawah kita bisa pakai handshake gitu ya. Kemudian yang kedua, ada dari KHC ada yang namanya sarung tangan. Sarung tangan. Oke, nah ini. Kita cek kira-kira dari akun Instagram kita, nah sarung tangan kulit. Nah ini beda. Kalau menurut saya kalau sarung tangan mau ditambahin muslimah bisa. Sarung tangan muslimah. Nah, jadi bisa langsung spesifik. Nah, kita cek ternyata yang paling gede itu adalah dari Salafi Corner. Nah, ternyata engagementnya rendah. Nah, kita bisa mentargetkan sarung tangan muslimah. Karena kenapa? Marketnya kecil gitu kan. Bukan marketnya yang kecil ya, tapi kompetitornya kecil. Gitu. Jadi kita bisa mentargetkan dari segi pencarian. Yang pertama adalah untuk apa tadi? Saya catetin di chat. Yang pertama adalah ini ya, handshake. Yang kedua sarung tangan. Nah, kalau mau digabung itu mungkin handshake, sarung tangan, muslimah. Nah, ini jadi ketika kita mencari nanti insya Allah kita akan memenangkan pencarian karena kalau yang handshake tadi persaingannya masih kecil, masih engagementnya adalah di bawah 10, kalau sarung tangan bahkan ada yang 0. Jadi masih bisa kita mentargetkan handshake sarung tangan muslimah. Kalau di KHC gimana? KHC boleh tinggal kalau menurut saya sih KHC-nya dihilangin aja kalau menurut saya ya. Karena sudah terwakilkan di sini. Kemudian handshake sarung tangan muslimah. Jadi dikasih muslimah gitu. Itu bisa. Itu tinggal muslimah bisa nggak? Nanti coba dicek karakternya cukup atau tidak. Gitu. Kalau tidak cukup ya handshake sarung tangan. Ya, nanti coba dicek ya. Coba saya cek dulu di sini. Handshake sarung tangan muslimah. Oh, cukup. Ya, jadi cukup. Ya. Jadi itu bisa kita targetkan ya untuk memaksimalkan pencarian di kolom komentar. Nah, ini muncul kan. Kemudian sarung tangan muslimah. Tangan muslimah. Oke, ya jadi nanti ini muncul ya ini ketika di sini muncul nanti bisa kita ada di pencarian bagian atas ketika engagement kita lebih tinggi gitu ya. Itu terus teknik selanjutnya adalah hashtag. Nah, hashtag juga sama. Kita mau pakai hashtag apa nih? Misalkan saya tampilkan di sini hashtag sarung tangan muslimah. Sarung tangan muslimah misalkan. Nah, ini ya. Nah, di sini kita harus ngecek yang ada di top post
Topos ini yang ini ya. Di sini ada tulisan topos. Ini ada 9 gambar seharusnya. Ini cuman nggak ada ya. Ini ada berapa ini? 8 ya. Nah, kemudian ketika kita cek yang ada di topos ini, engagement terendahnya berapa? Oh, ternyata engagement terendahnya adalah 587. Maka kalau engagement kita di bawah 500, oh bukan, engagement terendah ini ada yang lebih rendah nih, 130. Maka ketika engagement kita di akun Instagram kita masih di bawah 130, maka untuk menjadi top post ini akan susah gitu, akan berat. Maka solusinya adalah kita mentargetkan pencarian yang lain. Misal sarung tangan ya gitu. Sarung tangan akhwat misalnya. Nah, ini lebih kecil. Kita cek engagementnya. Oke. Wah, ini juga tinggi ya. Nah, jadi coba kita cari lagi sarung tangan kop misalnya. Misalkan ya. Ini terlalu kecil. Oke, sarung tangan muslimah. Nah, misalkan ini ya. Kita cek. Terus engagementnya tinggi-tinggi ya ternyata ya. Oke. Nah, berarti ya udah. Kalau ternyata kita cari dan kemudian engagementnya tinggi semua dan kita selalu ada di bawah. Tapi kalau KHC ini bisa kan di KHC kan 300-an ya, bisa menjadi top post di sini. Nah, ketika kita engagementnya di bawah, ya tadi salah satu caranya adalah mencari hashtag yang dimana top postnya itu di bawah kita engagementnya. Itu biar kita bisa naik di hashtag tersebut. Itu alternatif pertama. Kalau alternatif yang kedua adalah kalau memang tidak bisa atau belum cukup atau masih rendah engagement kita, itu maka kita setidaknya bisa menguasai di most recent. Most recent itu adalah postingan terbaru. Ya, contohnya ini berapa? 3 hari yang lalu ya. Ternyata yang main di sini postingnya 3 hari yang lalu. Jadi kalau sahabat posting setiap hari, setidaknya muncul di sini. Gitu. Jadi tetap dipakai aja, nggak masalah mau pakai sarung tangan muslimah, sarung tangan muslimah murah atau sarung tangan muslimah aja gitu, nggak apa-apa ya. Kalau memang di mana-mana itu lebih rendah, punya kita lebih rendah, ya teman-teman salah satu peluangnya adalah dengan ada di most recent. Nah, most recent itu syaratnya apa? Syaratnya adalah teman-teman bisa posting minimal 1 kali sehari. Tapi kalau saya sarankan 3 ya, 3 posting dalam waktu 1 hari. Itu. Kemudian yang kedua adalah teknik untuk memperbanyak followers ya. Teknik untuk memperbanyak followers salah satunya adalah teknik follow unfollow. Ya. Jadi kalau kita misal KHC Indonesia ini marketnya adalah muslimah yang berniqab misalkan ya, karena rata-rata yang pakai ini kan muslimah yang hijab syari atau niqab, maka kita bisa mencari muslimah yang dia atau selebgram yang dia itu berniqab, misalkan Wardah Maulina ya. Wardah Maulina ini selebgram yang dia juga berniqab. Kemudian teman-teman tinggal klik, kemudian cek likes-nya gitu. Nah, kemudian siapa yang saya follow? Yang saya follow adalah yang sesuai dengan persona saya. Oh, tadi kan persona kita adalah muslimah. Maka muslimah itu kalau di foto itu seperti apa ciri-cirinya? Oh, yang pertama ciri-cirinya adalah dia berniqab. Ya, yang kedua adalah dia pakai kerudung syar'i. Yang ketiga dia biasanya pakai avatar, pakai kartun gitu kan. Karena tidak ingin menampilkan wajah. Kadang juga dia pakai gambar pemandangan. Jadi ada yang berniqab, kemudian pakai hijab syar'i, kartun dan pemandangan, itu kita follow. Nah, misalkan ini berniqab kan, saya follow. Gitu. Kemudian saya cari lagi ya yang sesuai dengan
Nah ini nggak pakai kerudung, kita follow nggak? Jangan. Kita hanya fokus follow yang sesuai dengan market kita, gitu. Sesuai persona market kita. Nah ini bernikop saya follow lagi, gitu. Jadi sesuaikan dengan persona kita. Nah kemudian untuk follow itu apa ya, jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat. Jadi follow-nya itu setiap 2 detik ya. Jadi dikasih jeda itu 2 detik sekali. Jadi misalkan ini muslimah saya follow. Kemudian tunggu 2 detik, 1, 2, baru teman-teman follow lagi. Misalkan yang ini. Jadi minimal 2 detik. Kenapa? Karena kalau kita terlalu cepat, kita dianggap sebagai robot gitu. Jadi jangan sampai kita didetek sebagai robot dengan caranya adalah punya jeda 2 detik sekali. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap akun Instagram itu ternyata itu punya kapasitas following yang berbeda-beda. Ada yang follower yang followingnya bisa banyak, ya. Jadi apa ya? Ada akun Instagram tuh kayak WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu kan ketika kita nge-broadcast, itu kadang-kala kalau kita pakai nomor lama, itu nge-broadcast-nya bisa sampai ribuan. Tapi ketika pakai nomor baru, nge-broadcast 10 aja bisa keblokir. Ya kalau di WhatsApp saya itu bisa sampai setiap hari broadcast hingga 8.000 ya, 4.000 di pagi hari ya, dan 4.000 di sore hari. Jadi bisa 4.000, 8.000 gitu kan. Tapi ketika saya punya nomor WhatsApp baru, itu ternyata broadcast-nya itu hanya maksimal ini ya, apa? Bahkan 10 aja keblokir gitu. Ketika pakai WhatsApp, nomor WhatsApp baru. Maka itu juga sama di Instagram. Di Instagram itu antara akun lama sama akun baru itu kapasitas followingnya beda, ya berbeda. Nah, jadi di Instagram itu orang yang sering aktif di Instagram, kemudian orang yang rutin posting di Instagram itu biasanya kapasitas follow-nya dikasih banyak. Tapi kalau kita jarang aktif di Instagram itu dikasih sedikit. Maka oleh karena itu kita harus ngecek gitu. Kapasitas following kita per hari itu berapa? Per jamnya itu berapa? Nah, itu kita harus cek. Nah, ceknya dengan seperti apa? Kita bisa memfollow itu mulai dari 10 orang terlebih dahulu. Jadi kita follow per jam itu 10 orang, kemudian nanti misalkan sekarang jam 20, maka nanti jam 21 kita follow 10 orang lagi sampai 10 jam ke depan gitu. Jadi kalau saya mulai jam 1 ya sampai jam 10 itu saya follow 10 per jam. Nah, ketika tidak ada peringatan pemblokiran, di hari berikutnya sahabat bisa ningkatin jumlah followingnya yang tadinya 10 menjadi 15 misalkan. Ketika tidak ada peringatan pemblokiran lagi, bisa ditambahin lagi menjadi 20. Ketika tidak ada muncul peringatan lagi, bisa 25. Ketika tidak muncul peringatan lagi di hari berikutnya, kita follow lagi katakanlah 30. Nah, ternyata ketika kita follow sejam itu 30 selama 10 jam berturut-turut, itu ternyata muncul peringatan pemblokiran. Maka tugas kita adalah menghentikan proses itu 1 kali 24 jam. Kemudian di hari berikutnya kita follow berapa? Kira-kira. Kita follow satu level di bawah 30 yaitu 25. Jadi ternyata kapasitas following kita di Instagram itu sekitar 25 per jam. Jadi kita bisa ngecek. Ada juga kalau akun baru atau akun yang belum lama aktif atau kurang aktif, itu 10 aja sudah muncul peringatan pemblokiran. Ya jangan 10 lah, paling 15 gitu kan per jam. Maka ya udah maksimal dibuat 10 aja biar tidak muncul peringatan pemblokiran. Jadi kita bisa ngecek seperti itu. Kemudian ya saran saya jalankan selama 10 jam berturut-turut. Jadi kalau kita sejam itu 10 berarti dalam satu sehari kita bisa follow 10 dikalikan 10 jadi ada 100. Nah kalau sesuai dengan target market, insya Allah itu yang fallback itu sekitar 5-10%. Jadi kalau kita 100 orang maka insya Allah ada sekitar
10% orang yang fallback dari akun kita, gitu. Itu bisa seperti itu ya. Jadi kalau dalam waktu katakanlah berapa jam, katakanlah kita pengen katakanlah kapasitas kita itu bisa 20 atau 30. Misal kalau 30 ya berarti per hari kita bisa follow hingga 300 ya. Karena 30 dikalikan 300, kemudian yang fallback kita itu bisa 10%, berarti ada 30 followers baru setiap hari. Gitu. Nah, kalau saya biasanya tidak cukup untuk following. Biar agar lebih banyak orang yang fallback ke kita, saya biasanya di sini saya cek. Kemudian saya komentari. Saya doakan misalkan kamu nyakitin wanita, standar kebahagiaan hidup laki-laki selalu ada wanita. Meskipun kalian punya apa-apa di bumi, di langit, tapi kalian tetap akan galau kalau nggak ada wanita. Nabi Adam aja pernah ngerasain surga yang nikmatnya lebih dari langit dan bumi. Aja nggak mau galau karena ada Hawa. Dalam hidup perbanyak mikir dan zikir agar hidup tenang dan tentram. Selamat makan siang, jangan lupa bayar. Nah, kemudian ini kita komenin aja gitu. Ya bagus banget Mbak Hanifah gitu. Terima kasih untuk quotes-nya, untuk kata-katanya sangat membantu. Jadi sahabat itu siapapun yang di-follow itu silakan langsung di-komen gitu. Nah, ini biasanya ketika kita komen maka akan muncul dua pemberitahuan. Yang pertama pemberitahuan follow, yang kedua adalah komen. Nah, itu bisa memperbesar frekuensi dia untuk fallback. Nah, kalau mau lebih besar lagi, ya udah teman-teman tinggal spam like aja. Misal ini di like gitu kan, di like sampai berapa ya? Mungkin 3 lah, 3 likes gitu kan, atau 6 lah. 6 kan kita like saja. Kita like, kemudian kita like, kemudian ini kita follow, ya kan? Nah, udah di follow kan? Nah, jadi ketika kita like, kemudian kita follow, maka peluang muncul di notifikasi dari market kita itu lebih gede, gitu, lebih gede, sehingga untuk untuk dia lihat di notifikasinya karena banyak, itu untuk fallback ke kita itu frekuensinya lebih besar. Jadi bukan hanya di follow, tapi juga pastiin di komen, plus di spam like. Nah, itu biasanya notifikasinya akan banyak kan, interaksi kita semua. Nah, itu biasanya bisa memperbesar fallback gitu ya. Itu untuk teknik follow unfollow. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik paid promote. Nah, jadi kita bisa paid promote itu ke selebgram. Nah, ini Mas Anang kelihatannya juga udah ngejalanin paid promote juga. Nah, cara paid promote gimana? Ya, kita harus tahu ya kira-kira salah satu selebgram yang marketnya itu sesuai dengan persona kita. Misalkan marketnya Keci, Uni Alfi gitu kan. Ya udah sahabat bisa buka akunnya Uni Alfi, kemudian diklik, dicek. Nah, biasanya saya standar paid promote itu adalah engagement-nya saya cari yang rata-rata minimal 15.000 likes dan 50 komen. Maka saya cek kira-kira engagement di sini sampai tembus enggak gitu. Nah, ini 7.000, ini 2.000, ini 3.000, ini 400.000, ini 31.000, ini 6.000, 12, 300, 255. Nah, kalau saya rata-rata ini ada nggak 15.000 likes dan komen gitu. Jadi kalau ada 15.000 likes itu bisa saya paid promo di sini. Kemudian komennya minimal 50 per posting. Nah, teman-teman silakan rata-rata kalau ada bisa paid promo di Uni Alfi. Jadi paid promo itu kayak kita itu numpang iklan di akun Instagram selebgram gitu. Nah, terus ciri khasnya bisa di paid promote apa? Ini ada tulisannya PP. Nah, nanti tinggal kita hubungi, ini ada kontaknya, kita bisa paid promote di Uni Alfi. Gitu ya. Kemudian kita unfollow, kemudian kita follow lagi. Maka di sini ada beberapa sugesti akun yang serupa gitu. Ya. Nah, ini banyakkan artis ya. Gitu. Misalkan akun-akun serupa yang dia juga
belum artis, maksudnya selebgram aja kita cari. Misalkan ini ya. Nah, gitu. Jadi misalkan ini Umi Pipik ya, Umi Pipik misalkan. Nah, ini kita cek likes dan komennya gitu kan. Kira-kira likes-nya ada nggak di atas 15.000? Oh, ternyata ada, ini banyak gitu kan. Kemudian komennya ratusan. Nah, coba bisa nggak teman-teman hubungin ini paid promote misalnya gitu. Tapi kelihatan nggak bisa kalau Umi Pipik karena punya brand sendiri. Nah, gitu. Nah, tapi ini bisa nyatanya, ini bisa brand ambassador. Ya teman-teman bisa juga brand ambassador Umi Pipik gitu kan. Itu bisa. Nah, gitu. Jadi tinggal dihubungin aja, paid promote bisa nggak gitu. Nah, jadi gitu cara cari sugestinya. Ya, jadi cari yang rata-rata 15.000 likes dan 50 komen. Gitu. Cuman kalau biasanya sudah checklist biru, nanti rekomendasinya biasanya artis. Itu. Ya, kita agak susah sih kalau artis, karena artis biasanya nggak pasang paid promote di feed gitu. Ya, nanti cari aja yang tidak checklist biru biar lebih mudah. Gitu. Gitu. Terus untuk paid promote bentuknya baiknya seperti apa? Bentuknya saya sarankan kalau kita mau paid promote, buatlah giveaway ya. Jadi giveaway nanti kasih hadiah misal produknya KHC kemudian dipasang di sini. Ya, syaratnya apa? Syaratnya biasanya yang pertama ya. Saya tuliskan yang pertama syaratnya adalah follow. Biasanya follow akun kita gitu kan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah spam like minimal 30 likes. Kemudian syarat yang ketiga adalah mention 5 orang terdekatmu. Nah, jadi ini syarat-syaratnya gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai syarat paid promote. Jadi kalau paid promote itu kita jualan atau giveaway Mas gitu. Kalau saya biasanya paid promote itu untuk mencari traffic aja. Jadi kalau trafficnya udah masuk, kita baru jualan. Jadi ini nanti dikonversi menjadi visitors di akun Instagram kita, dan mereka nanti bisa juga follow kan, biasanya mereka follow. Nah, ketika mereka sudah follow, kita baru jualan. Gitu, biasanya seperti itu. Maka biasanya saya kalau paid promote itu dengan dengan rata-rata dengan giveaway gitu. Ya. Kemudian teknik selanjutnya adalah kita coba memperbanyak yang namanya testimoni pelanggan. Jadi kalau testimoni pelanggan itu contohnya di sini ya, saya buka bisnis hack. Oke. Nah, jadi ini salah satu brand yang sering direview sama customernya. Nah, kira-kira gimana agar produk kita ini bisa direview gitu. Nah, yang pertama itu adalah pastikan biasanya mereview itu kan yang direview apa? Packaging kan. Nah, kita coba cek ya. Yang reviewnya ada packagingnya. Mana ini? Packaging. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi biasanya orang mereview itu packagingnya gitu. Jadi pas unboxing. Jadi ini kalau teman-teman pengen produknya ini mendapatkan testimoni secara gratis dari customer, itu sahabat bisa membuat packaging yang menarik untuk di-review. Gitu. Jadi packagingnya itu kalau menurut saya itu tidak harus mahal gitu kan, tapi harus unik. Nah, uniknya apa? Berbeda dengan yang lain. Jadi misalkan KHC membuat quotes ya, membuat kata-kata gitu kan. Nah, di mana kata-katanya itu berbeda dari yang lain. Misalkan kata-katanya
terima kasih Ukti apa ya saya lupa. Jadi saya pernah melihat salah satu online shop itu dia bilang ini bukan dokumen negara apalagi Perpu DPR, tapi ini adalah produk ini. Jadi ini kayak bentuknya itu packagingnya kayak dokumen rahasia. Kemudian ada surat khususnya itu ditempel di bagian depan. Nah itu membuat orang itu mengetrack dan akhirnya orang itu tertarik untuk mereview karena packagingnya unik ya. Itu kita bisa agar orang dengan suka hati memberikan testimoni di akun Instagram kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membuat ucapan terima kasih. Ya, terima kasih sudah memakai produk KHC Indonesia. Dan ini juga bisa memancing yang namanya review gitu. Kemudian yang ketiga adalah biasanya produk gitu kan. Jadi kalau produknya benar-benar bagus ya mereka akan senang hati foto kemudian men-tag akun Instagram kita. Itu. Sesekali boleh nanti kalau mau kasih hadiah. Jadi bagi orang yang mengirimkan dan mengetek di KHC_Indonesia itu dapat hadiah misalkan gitu. Nah itu bisa. Jadi kita bisa juga mendapatkan traffic dari testimoni reseller, testimoni customer gitu. Nah itu teknik berikutnya. Kemudian teknik selanjutnya yang terakhir adalah hashtag. Nah hashtag ini tadi kan ada hashtag di mana misalkan sarung tangan muslimah. Muslimah gitu kan. Nah, misalkan sarung tangan muslimah di sini. Dan ternyata engagement di sini itu lebih tinggi daripada kita, maka mau tidak mau kita harus ada di recent post. Nah, nanti kita bisa memakai yang namanya hashtag bersama. Jadi nanti Mas Danang buat hashtag 5 misalkan yang wajib dipakai oleh reseller. Kenapa ya? Agar kita selalu ada di sini. Misalkan kalau kita punya 10 reseller, maka kan setidaknya ada 10 postingan baru di sini. Nah, kalau 10 postingan baru ini KHC semua, ya maka peluang pembelian dari KHC akan semakin tinggi. Kemudian siapa yang dapat rezekinya? So, yang dibeli sama customer ya tergantung dia online-nya jam berapa customernya. Kalau customernya online jam 7, ya orang yang reseller yang uploadnya mendekati jam 7, yaitu dia kemungkinan akan ada di sini, di paling kiri gitu kan. Nah, jadi teknik berikutnya untuk mendatangkan visitors nanti bisa ditentukan hashtag gitu kan, yang ditentukan oleh pusat dari Mas Danang. Kemudian nanti teman-teman reseller tinggal copy paste. Kemudian setidaknya kalau kita tidak bisa di top post, kita bisa ada di most recent. Begitu ya. Dan alhamdulillah untuk materi hari ini ya, alhamdulillah sudah selesai. Dan mohon maaf ini suara saya agak berubah karena agak sedikit radang, dan semoga bisa semoga apa yang dipelajari insya Allah masih bisa ditangkap ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan atau dari apa yang kita sharing tadi ada yang kurang jelas, kita sambung di sesi tanya jawab begitu ya. Alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Latif atas pencerahannya. Dan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada dari sahabat KHC, Bunda yang mau bertanya, dipersilakan bisa ngetik atau langsung tanya saja, monggo dipersilakan. Monggo, Mbak Ernita biasanya tanya. Dan Mbak Ila ya, Mbak Cipitri silakan. Dan teman-teman yang lain, ya. Kalau mau tanya, monggo silakan. Baik, sedikit saya simpulkan juga bahwa ternyata di Instagram banyak sekali tekniknya ya Mas. Bisa follow akun, spam like. Saya baru tahu nih kalau kita setelah spam like langsung kasih komen, kasih komen, kasih follow, sehingga dia bisa melihat juga dia mungkin apresiasi ya, dia bisa follow balik ya.
Ya, notifikasinya lebih banyak gitu. Jadi yang muncul di notifikasi dari orang yang kita follow bukan cuma satu, tapi ada notifikasi follow, ada notifikasi komen, ada notifikasi likes. Nah, itu biasanya lebih besar peluang dia untuk follow back gitu. Oke. Menarik ini Mas Latif. Ini ada pertanyaan dari Bunda Iklima ya. Hashtag KHC untuk setiap item kurang, seperti hashtag sarung tangan duha sebagai contoh. Apa ini maksudnya kurang banyak atau apa ya? Saya kurang paham juga ini pertanyaannya. Oke. Ya, untuk hashtag mungkin sebelumnya kan saya nyaranin 15 ya Mas Danang ya. Gitu. Tapi kalau 15 itu ketika interaksinya di atas 50 tidak masalah. Tapi kalau interaksinya masih di bawah 50, saran saya pakai hashtag 5 aja gitu. Ya, kenapa? Kalau terlalu banyak nanti untuk naiknya malah berat gitu. Kenapa? Karena kalau orang lihat hashtag itu kan biasanya orang kadang males dulu baca caption gitu kan. Kalau captionnya nggak dibaca atau dia juga males lihat gambar karena hashtagnya penuh, nah itu biasanya mereka kan tidak akan ngeklik dan berkunjung menjadi visitor kita, atau dia tidak akan like ataupun komen. Jadi kalau terlalu banyak hashtag itu malah orang itu nganggapnya spamming. Ketika memang follower engagement kita masih di bawah 50. Tapi kalau di atas 50 itu masih stabil biasanya. Kenapa? Karena biasanya yang engagement likes-nya di atas 50 itu orang yang sudah punya fans atau brand yang sudah punya fans. Itu jadi kalau masih di bawah 50 saran saya 5 aja per reseller gitu. Oh iya, berarti hashtagnya jangan terlalu banyak ya Mas Latif ya, cukup 5 aja. Iya, kecuali di pusat. Kalau di pusat KHC ini kan sudah di atas 300, 200 gitu kan. Nah itu bisa 15 nggak masalah. Gitu. Oh iya. Ini yang cukup menarik tadi saya juga sempat jalan-jalan di mail.id ya. Ternyata dia nggak pakai hashtag sama sekali nih Mas Latif. Iya, jadi kalau kita mau komennya banyak, itu saya kemarin juga pernah meriset juga sih. Ya memang naik, tapi memang butuh waktu Mas Dana. Jadi hashtag itu ternyata itu menghilangkan dari segi personality, gitu loh. Jadi kalau kita mau personal kan jangan iklan kan gitu kan. Kalau kita mau personal, ya kita ngajak ngobrol aja. Nanti kalau mereka tertarik, dia akan klik bio misalkan gitu kan. Jadi ya jualannya hanya di bio atau di stories. Sedangkan di feed-nya memang tidak murni langsung hard selling. Nah itu ketika kita coba, kita sampling di beberapa Instagram, beberapa market kategori, naik Mas Dana. Gitu. Likes-nya naik. Kenapa? Karena segi personalnya lebih tersentuh. Nah Miley itu adalah lebih mentargetkan dia itu banyak komennya daripada banyak dari hashtagnya. Jadi hashtagnya memang tidak digunakan, tapi efek sampingnya adalah komennya lebih ramai. Nah kalau dari KHC sendiri mau memanfaatkan fitur itu ya nggak masalah. Cuman resikonya adalah tidak ada traffic dari hashtag kan gitu. Itu. Cuman kalau saran saya Mas Danang, karena marketnya KHC ini sempit kan ya, sarung tangan, kemudian manset. Maksud saya tidak sepopuler hijab gitu, tidak hijab seperti kerudung. Saran saya tetap pakai sih, karena memang kompetisinya masih rendah, jadi masih tetap bisa trending KHC ini. Gitu. Makanya Anissa Himar kan sering banget trending di cadar kan, di kategori cadar. Ya memang karena tidak banyak yang main di kolam itu, jadi masih sangat memungkinkan. Kalau saran saya tetap pakai gitu. Tapi kalau mau coba nggak pakai ya nggak apa-apa, riset aja selama 2 minggu. Kalau memang interestnya lebih gede dan berani tidak pakai ya tidak masalah gitu. Jadi lebih personal itu lebih banyak komen biasanya gitu. Oh iya baik. Oh iya baik Mas Latif. Saya juga melihat tadi ya Mas Latif ya. Kalau kita ngecek trafiknya dari hashtag atau enggak dari mana ya Mas Latif? Gimana? Ngecek trafiknya ini dari hashtag atau dari Oh, carian? itu ada di insight Mas Danang, insight, kemudian post, kemudian nanti di scroll itu ada tulisan hashtag gitu.
Jadi ada visitors by hashtag, by searching, by ini ada. Jadi tinggal di lewat HP atau lewat komputer ya Mas ya? Lewat HP. Kalau komputer saya nggak bisa nunjukin, iya. Harus pakai lewat HP. Gitu ada. Kalau kita pakai hashtag ya. Cuman saya kalau di akun Instagram pribadi jarang pakai hashtag, jadi saya nggak bisa ngecek. Jadi barangkali Mas Danang mau ngecek bisa. Gitu. Di insight, kemudian di post. Set kemudian di post ya. Mm-mm. Ini khusus untuk akun bisnis ya Mas? Coba. Ya semuanya bisa. Cuman kalau di akun pribadi kan saya jarang pakai hashtag. Gitu. Coba ya. Insight udah Mas Danang. Sudah. Nemu. Ini ada di apa namanya di inset ada ikhtisar, jangkauan akun, interaksi konten, total pengikut, terus konten yang ada bagikan 10 postingan, 8 story. Ada nggak yang posting? Gimana Mas? Yang post. Insight, kemudian cek. Bentar. Jadi ada di situ sih biasanya. Ini Instagram saya malah hang ini. HP-nya keberatan. Oh iya. Cari aja Mas di Insight nanti. Nanti bisa di-share di grup Mas Dana. Untuk Oke. ini cara ngeceknya. Gitu. Jadi ada di Insight, nanti ada kunjungan berdasarkan hashtag itu bisa dicek. Gitu Mas Dana. Gitu. Ada lagi bagi teman-teman. Ini Kak Mas Latif. Nah itu ada nggak hashtagnya Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Pakai hashtag nggak? Itu sudah pakai hashtag belum postingannya? Sudah. Belum. Sudah. Mbak Dara, sudah dipakai belum hashtagnya? Sudah. Sudah. Iya. Ya itu berarti belum menghasilkan Mbak Dara. Oh gitu ya. Nanti kalau hashtagnya sudah menghasilkan visitors, itu bisa ada tulisan hashtagnya, gitu. Kalau mau ngecek ya pakai aja hashtag, kemudian cari aja postingan kita sendiri, tapi dengan akun lain, kemudian kita klik gitu. Jadi kita ngecek tapi dengan akun yang lain, nah, nanti biasanya akan muncul. Oh berarti harus punya 2 akun ya? Kalau mau ngecek ya, untuk ngecek sudah masuk belum di laporan gitu kan, gitu. Jadi kayak gitu. Ya. Alhamdulillah tadi saya buka bisa hashtag ya? itu also ada udah nongol pakai akun ya? lain. Nah, nanti bisa di screenshot Mbak caranya biar biar teman-teman tahu. Dikirim kemana ini Mas Latif? Ya dikirim di ini aja di grup ya? Di grup WA. Jadi biar teman-teman tahu. Itu kan cuma cara ngeceknya ya. Nanti teknisnya bisa ya tadi yang kita sharing tadi. Itu 5 hashtag, kemudian pastikan engagement kita lebih banyak. Kalau engagement kita lebih sedikit, ya kita mau tidak mau harus harus rutin upload agar setidaknya ada di post recent, postingan terbaru. Gitu. Gitu Mas Danang, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Oke. Barangkali ada pertanyaan dari Bunda yang lain. Ini nanti dimasukin ke YouTube ya Pak? Rekamannya maksudnya ya Bunda Ella ya? Iya. Iya, dimasukkan di YouTube untuk reseller. Insya Allah kita masukkan. Oh iya, soalnya saya kurang menyimak karena sambil ngerjain tugas. Nanti mau didengar ulang gitu. Siap Mbak Ella. Nanti di-upload ya Mas Danang ya? Siap Mas Latif. Oke. Ya, syukron. Oke, sami-sami wayaki. Gitu. Oh iya Mas Latif, ini kalau pada saat kita melakukan pencarian ya Mas Latif, ini hasil pencarian ini bisa kalau kita pencarian pakai hashtag ya, apa berbeda ya antara satu akun dengan akun yang lainnya atau sama ya Mas?
Biasanya beda sih Mas. Kadang kala dicari berdasarkan ini daerah terdekat Mas Danang. Gitu. Jadi misal yang pakai hashtag itu ada 1.000 orang nih. Maka tapi kalau saya di Jogja ya nanti akan dicarikan yang pakai hashtag itu di Jogja. Gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Itu berdasarkan itu biasanya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan relevansi dari followers gitu. Jadi memang beda-beda Mas Dana. Gitu. Tapi untuk cakupan lokal sih masih bagus ya. Jadi kalau saya mau mentargetkan dan saya ternyata trending dan orang Jogja cari pasti ketemu saya. Itu lebih ini ya. Bagus sih cakupan lokalnya bagus. Gitu. Oh iya oke. Baik, dari rekan-rekan yang lain ada yang mau tanyakan? Mbak Tias, Mbak Nita, ada yang mau tanyakan, Mbak? Mbak Amal? Monggo Mbak Amal, Mbak Amalia, Mbak Cipitri official. Udah Mas Latif segitu aja. Nanti Oh iya. Siap. Baik, tampaknya mungkin sudah jelas, tinggal prakteknya ini Mas Latif ya. Ya, bismillah, semoga diberikan kemudahan. Bagi rekan-rekan semua, sahabat semua, insya Allah cukup banyak insight hari ini ya, yang sebenarnya itu resep dapur yang dibuka sama Mas Latif ya. Nanti kita bisa praktek ya. Mungkin banyak sekali konten-konten di YouTube dan sebagainya menjelaskan, tetapi kalau secara gamblang dan kita bisa tanya langsung itu mungkin jarang. Itu insya Allah manfaatnya dari pertemuan kali ini. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin dari Mas Latif ada closing speech Mas untuk pertemuan hari ini Mas. Oke. Alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan, kita dipertemukan di pertemuan malam hari ini ya. Ini teman-teman mungkin banyak yang bekerja ya, Mas Danang ya. Iya. Masih ada kegiatan lain sebagai reseller selain dari reseller. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk pekerjaan kita dan Allah berikan kemudahan untuk impian kita. Soal kita punya impian menjadi seorang pengusaha dengan menjadi distributor, menjadi pribadi yang mandiri dalam ekonomi. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Dan mendoakan juga bagi sahabat semoga diberikan kelancaran ya kemudian dalam mengeksekusi dari apa yang kita pelajari, khususnya apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Begitu Mas Dana. Baik, terima kasih Mas Latif. Semoga Allah memberkahi setiap setiap langkah kita semua dalam bisnis, dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat mitra semuanya, bisa sampai hampir jam 9:30, tapi masih tetap semangat mengikuti dan bahkan ada yang siap mendengarkan rekaman ulang ya, Masya Allah. Semoga barokah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kita bisa lanjut di chat di grup jika ada yang belum jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Danang, Mbak Rahimah, Mbak Cipitri dan teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya tutup Zoom meeting-nya. Sekian. Assalamualaikum.